Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala. Hendaknya lisan kita senantiasa kita basahi dengan pujian, ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat yang kita raih dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan bersama adalah Allah bimbing kita. Allah beri taufiknya. Allah gerakkan hati kita untuk bisa melangkahkan kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sebuah kewajiban bagi kaum muslimin, bagi laki-laki yang balik untuk menunaikan salat Jumat secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita senantiasa bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Rasul kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tersebut sampai juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada umatnya. Baiklah, kaum muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Tidak ada yang lebih mulia daripada tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu yang lebih penting daripada ilmu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita sebagai muslim yang hakiki hendaklah berfikir, berusaha bagaimana mewujudkan nilai-nilai tauhid di dalam kehidupan kita. Maka yang kita kenal, ustadz, guru kita bersama, yang kemarin dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri khas dari dakwah beliau adalah berdakwah menyampaikan tauhid manhaj. Bagaimana terus umat ini disampaikan nilai-nilai tauhid, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan terus mendakwahkan, membimbing umat untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan memberikan beliau jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, maka kewajiban atas seorang hamba untuk berusaha mempraktekkan, merealisasikan nilai-nilai tauhid dalam kehidupannya.
Karena tauhidlah yang dapat menyebabkan kita masuk surga. Tanpa tauhid mustahil seseorang bisa masuk surga. Tanpa tauhid, tanpa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tatkala hidup, maka mustahil bagi seseorang untuk bisa masuk surga. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjamin surga untuk siapa? Untuk orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk orang yang senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di kehidupannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kepada mereka yang wafat di atas la ilaha illallah. Nabi SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang wafat, barang siapa yang meninggal dunia dan dia tahu dan dia berilmu, ya'lam, dia faham, dia tahu, dia berilmu annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya dakhalal jannah, maka baginya surga. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bahkan Allah dengan tegas mengharamkan apa? Mengharapkan surga bagi orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Nabi SAW pernah bersabda, "Dinampakkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku," kata beliau SAW, "umat-umat pada hari kiamat. Maka aku melihat ada seorang nabi diikuti oleh kaumnya, oleh suatu kaum. Dan ada nabi yang diikuti oleh beberapa orang. Dan ada nabi yang tidak punya pengikut." Ikhwatul Islam, karena memang dakwah ini bukan mencari pengikut. Dakwah di jalan Allah bukanlah mencari pengikut. Akan tetapi dakwah adalah menyampaikan risalah. Adapun yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang nabi pun tidak dapat memberi hidayah, memberi petunjuk kepada seorang pun. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian kata Rasulullah SAW, tiba-tiba dinampakkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku kelompok yang besar, kelompok yang sangat banyak dan besar. Aku mengira, kata Nabi SAW, itu adalah umatku. Kemudian dikatakan bahwasanya umat yang banyak tersebut adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian diperlihatkanlah kelompok kepadaku yang lain yang sangat besar dan lebih besar. Lalu dikatakan kepada Nabi SAW, itulah umatmu wahai Muhammad. Kemudian di dalam umatmu itu ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ada 70.000 orang dari umatmu wahai Muhammad yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kemudian Rasulullah SAW bangkit lantas masuk ke dalam rumahnya. Yang terjadi adalah para sahabat yang ketika itu hadir bertanya-tanya. Sampai mereka dikatakan berlarut malam mereka saling bertanya, siapa yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Kemudian di pagi harinya Rasulullah SAW keluar dan mereka pun, yaitu para sahabat, bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, siapa yang masuk surga itu bisa tanpa hisab dan tanpa azab? Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan, humul ladzina la yastarqun. Mereka lah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Wala yastaqwun, dan mereka lah orang yang tidak berobat menggunakan kai dengan besi panas.
Wala yatatayyarun, dan mereka lah orang yang tidak bertatayyur, menganggap sial dengan kejadian sesuatu. Padahal itu bukan sebab, tidak ada urusan. Artinya mendahulukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tatayyur disebut tatayyur dari kata tayr, burung. Karena pada zaman jahiliyah orang-orang musyrik tatkala ingin pergi jauh, ingin bersafar, mereka mengambil burung kemudian diterbangkan. Tatkala burung tersebut terbang ke sebelah kanan, maka itu tanda baik dan mereka pergi. Adapun sebaliknya, maka mereka tidak pergi. Ini tatayyur. Keyakinan seperti ini menghalangi seseorang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian wala rabbihim yatawakkalun, dan mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab adalah mereka yang senantiasa hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwasannya kesempurnaan tauhid itu penting. Kita harus senantiasa introspeksi diri, terus mengkaji, belajar tauhid. Tidak ada bosan-bosannya kita senantiasa belajar tauhid. Bukan sebaliknya. Saya sudah khatam, sudah membaca, sudah mengkaji kitab tauhid, kemudian tutup, selesai, tidak belajar tauhid lagi. Ini salah. Kita lihat orang-orang, kata Nabi SAW, yang tidak meminta ruqyah. Kita tahu bahwa ruqyah itu boleh. Akan tetapi seorang takut tatkala meminta ruqyah itu kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau takut bahwa tauhidnya itu tercoreng. Ini saking menunjukkan bahwasanya seseorang itu harus menyempurnakan tauhid. Karena sekali lagi tidak ada yang lebih mulia, ilmu yang lebih penting daripada ilmu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Nabi SAW mengkhawatirkan umatnya terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Sahabat, manusia yang mulia, generasi emas, yang langsung ditempa oleh Nabi Muhammad SAW, akan tetapi 5 hari sebelum Rasulullah SAW wafat, masih Nabi itu mengkhawatirkan dan memperingatkan para sahabat dari perbuatan syirik. La'natullah, kata Nabi SAW, alal Yahud wan Nasara. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat sujud, menjadi tempat untuk salat, menjadi tempat berdoa dan meminta di sana. Nabi khawatir umatnya, atau Nabi khawatir para sahabat, yang kita tahu keilmuan para sahabat, yang kita tahu betapa tingginya derajat para sahabat di mata umat Islam. Nabi masih ada khawatir kepada para sahabat. Kemudian Nabi Ibrahim, kita tahu beliau berdoa, Allah cantumkan dalam Al-Quran, wajnubani wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, wajnubani, jauhkanlah aku. Beliau khawatir atas kesyirikan yang menimpa beliau. Beliau seorang nabi. Wabaniya, ya Allah, jauhkanlah aku dan anakku anak budal asnam, dari kami menyembah kepada berhala, meminta kepada selain Allah. Lantas kita, siapa diri kita yang sudah merasa aman dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita berlindung kepada Allah dan senantiasalah berdoa. Tugas kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua terselamatkan dari dosa yang besar dan paling besar, yaitu kesyirikan. Waliyadzubillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa dan dimanapun kalian berada. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal dunia, janganlah kalian wafat kecuali mentauhidkan Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wafat di atas tauhid ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita sampaikan. Barang siapa yang meninggal dunia wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang wafat meninggal dunia dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah, dakhalal jannah, Allah pastikan dia masuk surga. Kaum muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Di awal kita sudah membahas bagaimana Nabi Ibrahim takut kepada kesyirikan. Bahkan berdoa minta perlindungan dari dosa syirik. Dan berdoa untuk anaknya supaya tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah nabi yang sangat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah dengan khusus mensifati Nabi Ibrahim dengan 4 sifat dalam satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakum minal musyrikin." Allah katakan Ibrahim adalah qudwah, suri tauladan yang baik yang harus kita contoh. Bagaimana beliau berkorban, bersabar menghadapi ujian dan rintangan yang sangat banyak yang kita tahu kisahnya. Qanitan, beliau adalah yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kisahnya. Allah suruh asingkan keluarganya di sebuah wadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada makhluk hidup. Beliau patuh dan taat. Tatkala Allah perintahkan untuk menyembelih anak beliau satu-satunya yang beliau tunggu ketika itu, lama beliau menunggu, puluhan tahun. Qanitan lillah, beliau apa? Taat. Memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, yang ketiga Allah sebutkan beliau memiliki sifat hanif, lurus, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, muwahhid beliau. Walam yakum minal musyrikin, yang keempat Allah mensifati beliau walam yakum minal musyrikin, dan beliau tidaklah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik." Didatangkan seorang laki-laki dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat. Ala ru'usil khalaik, orang tersebut di hadapan seluruh para makhluk. Fayun syarulahu tis'atun wa tis'una sijillan kullu sijillin maddal basar. Dikatakan kemudian orang itu dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Kemudian dinampakkan catatan amal buruk orang ini. 99 catatan buruk. Dan di setiap catatan dosa yang dia perbuat sampai mata memandang. Artinya apa? Begitu banyak dosa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Kemudian Allah bertanya kepada orang ini, apakah engkau mengingkari hal tersebut, catatan tersebut? La ya Allah, tidak ya Allah. Kemudian Allah berfirman, apakah malaikat yang mencatat amalmu tersebut menzolimimu? Apa kata orang tersebut? Tidak wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sebuah kartu, hadis bitaqah, yang tertulis dalam kartu tersebut, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata orang tersebut, ya Rabb, apa hebatnya kartu tersebut?
sedangkan amalku, amal burukku begitu banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu tidak akan dizalimi. Lalu kemudian ditimbanglah, disimpanlah kartu la ilaha illallah di sebuah neraca. Kemudian catatan 99 dosa itu tadi ditaruh di neraca yang lain. Kemudian beratlah kalimat la ilaha illallah itu tadi. Maka kaum muslimin, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwasanya orang tersebut, laki-laki tersebut dalam hidupnya tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya banyak. Akan tetapi dalam hidupnya dia tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ampuni dosanya. Oleh karena itu, diriwayatkan dari At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku biqurabil ardil khataya." Seandainya engkau datang menemuiku wahai anak Adam dengan dosa yang banyak sepenuh bumi. Tsumma laqitani, dan engkau datang kepadaku tidak membawa dosa syirik. Akan tetapi engkau datang kepadaku tidak membawa dosa syirik, maka aku datang kepadamu akan membawa untukmu pengampunan sepenuh bumi juga. Kaum muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Inilah luar biasa besarnya dan istimewa tentang tauhid itu tadi. Maka kewajiban kita adalah bagaimana kita mewujudkan, bagaimana kita bisa merealisasikan tauhid ini dalam kehidupan kita. Bukan hanya di ucapan belaka kita cinta Allah, saya bertawakal kepada Allah, tapi dalam kehidupan sehari-hari dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kurang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau ditanya engkau cinta Allah, iya saya cinta Allah. Ini menunjukkan betapa kurangnya, betapa kecilnya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka sudah tentu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, semoga hal yang sedikit ini yang kami sampaikan terkait dengan urgensi tauhid dapat kita pahami bersama dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan anak keturunan kita dan kaum muslimin yang ada di negeri kita ini menjadi umat yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan wafat di atas tauhid la ilaha illallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.